Shalom semuanya dari Sekolah Minggu GBI Sumbersari Sabtu Gembira. Shalom. Wah, hari ini kita bertemu kembali. Tapi hari ini siapa yang sudah siap di depan Zoom ya, di depan YouTube GBI Sumbersari? Pasti semua sudah siap ya untuk memuji Tuhan. Saat ini kita mau berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Beri sikap yang baik kepada Tuhan. Gimana sikap yang baik? Ya, pintar semua ya anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah menolong kami. 1 minggu Tuhan telah memberkati kami melalui kami masih sehat, masih sekolah, walaupun di rumah atau ada yang ke sekolah. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami sehingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan Tuhan Yesus hari ini kami juga mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Tapi kami percaya bahwa ada Tuhan Yesus di hati kami, di sekeliling kami, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur serta siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ayo kita memuji Tuhan ya. Harus berikan semangat yang baik untuk Tuhan. Angkat tangan untuk memuji Tuhan, gerakan badan untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik masih semangat kan memuji nama Tuhan? Yuk kita sama-sama angkat satu pujian lagi, kasihnya seperti sungai. Mengalir di waktu susah, mengalir
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian Kaulah Harapan dalam Hidupku. Semua dalam keadaan yang baik? Semua dalam keadaan yang sehat? Puji Tuhan! Hari ini, Tante Novi senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua walaupun hanya secara online. Nah, yang siap dengarkan firman Tuhan hari ini, siapkan Alkitab kalian dan duduk diam. Kita mau mulai ibadah kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya, Tante Novi ajak kita semua untuk berdoa. Yuk kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kami. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Mari Roh-Mu yang kudus itu menolong setiap kami. Tuh kami boleh mengerti, tuh kami boleh memahami, tuh kami boleh mengenal akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, yang siap dengarkan firman Tuhan hari ini, duduk diam yuk. Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Oke, siapa yang melihat tayangan YouTube GBI Sumbersari Sekolah Minggu kemarin? Ada? Atau yang datang onsite? Ada? Nah,
Coba Tante Novi mau tanya, judul minggu kemarin apa ya? Judul firman Tuhan minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, Yesus ditangkap dan diadili. Oh ya, siapa yang membawakan firman Tuhan kemarin? Coba siapa? Ada yang masih ingat? Ya, ada Om Christian ya yang memberitakan firman Tuhan. Nah, hari ini Tante Novi mau terusin ceritanya, oke? Waktu Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, terakhir Tuhan Yesus diadili di depan Pontius Pilatus. Ya, Pontius Pilatus begitu ingin membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi apa daya, Pontius Pilatus tidak bisa membantu, tidak bisa melakukan apa-apa karena begitu banyak orang yang menyerukan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Banyak orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Banyak orang yang ingin Tuhan Yesus disalibkan. Tahu nggak adik-adik, apa itu salib? Salib adalah jenis hukuman yang dibuat oleh bangsa Romawi untuk bangsa Yahudi. Hukuman salib ini diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan yang sangat jahat. Wah, bahkan diperkatakan bahwa salib ini adalah kehinaan atau kutukan. Tetapi Tuhan Yesus mau menanggung itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mau menebus, rela menderita, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus amat sangat baik dalam hidup kita. Nah, saat Pontius Pilatus memberikan izin untuk Yesus disalibkan, maka Yesus dibawa ke luar kota Yerusalem, ke tempat yang disebut sebagai Golgota atau tempat tengkorak. Sebelumnya Tuhan Yesus mengalami siksaan, dia harus dicambuk, dia harus didera, dia harus dipukul. Bahkan Tuhan Yesus juga sudah diberi mahkota duri. Tuhan Yesus sangat keletihan, Tuhan Yesus kelelahan, gak sanggup lagi untuk dia membawa salib yang berat itu. Bersama dengan Tuhan Yesus juga dibawa 2 orang penjahat yang akan disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan seluruh luka-luka yang dideritanya harus membawa kayu salib yang berat itu. Beberapa kali Tuhan Yesus terjatuh karena tidak bisa mengangkatnya. Akhirnya para pasukan Romawi mencari orang-orang di sekitar situ yang cukup kuat untuk membawa salib Tuhan Yesus menuju Golgota. Akhirnya terpilihlah atau diambillah Simon orang Kirene. Simon orang Kirene baru saja datang dari luar kota, tapi dia harus menanggung, dia harus membawa salib Tuhan Yesus menuju ke Golgota. Nah, saat Tuhan Yesus harus berjalan dan Simon orang Kirene mengikuti dari belakang Tuhan Yesus berkali, Tante bayangkan Tuhan Yesus begitu keletihan ya, begitu kesakitan dengan luka-luka yang harus dideritanya. Tapi Tuhan Yesus tidak gentar loh, dia tetap berjalan mengikuti kehendak Bapa. Akhirnya mereka sampai di Golgota atau tempat tengkorak itu. Dan salib Tuhan Yesus diletakkan di atas tanah. Kemudian Tuhan Yesus juga dibaringkan di atas salib itu. Adik-adik, tangan Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, tangan Tuhan Yesus yang selalu menolong banyak orang, tangan Tuhan Yesus yang memberikan mujizat demi mujizat, akhirnya harus dipaku di kayu salib itu. Dan kaki Tuhan Yesus yang membuat banyak mujizat, yang membawa Tuhan Yesus pergi ke kota-kota yang lain untuk memberitakan firman Tuhan, juga harus terpaku di salib. Wah, begitu menderitanya ya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak gentar, karena Dia mengasihi kita semua. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus sudah tersalib, sudah dipaku tangan dan kakinya, akhirnya salib itu ditegakkan di atas tanah. Wah, itu pasti Tuhan Yesus kesakitan sekali, karena dia harus menanggung berat beban tubuhnya
di atas tangan yang tergantung. Nah, di bawah orang-orang mengolok-olok Tuhan Yesus, mengejek-ejek Tuhan Yesus, menertawakan Tuhan Yesus. Tapi di dalam Alkitab ada satu kalimat yang Tuhan Yesus sebutkan waktu dia tergantung di kayu salib tentang pengampunan. Kita membaca ya. Yuk kita membaca di Lukas 23 ayat 33 dan 34. Judul perikopnya Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Wah, di saat penderitaan Tuhan Yesus masih memberikan pengampunan kepada orang-orang banyak. Orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang ingin melihat Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus tetap memberikan pengampunan. Wah, hebat sekali. Itu teladan yang Tuhan Yesus berikan buat kita hari ini. Untuk kita belajar mengampuni kesalahan orang lain. Bahkan saat kita tersakiti sekalipun. Bahkan saat kita sedih sekalipun. Tapi Tuhan Yesus ajarkan untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita semua. Nah, adik-adik, di bawah para prajurit membuang undi atas jubah Tuhan Yesus. Mereka tetap mengolok-olok Tuhan Yesus dan berkata, "Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Ayo jangan diam aja, turun dong, selamatin dong," gitu ya. Nah, tapi tetap Tuhan Yesus tidak membalas mereka. Nih ya, di ayat 35. Lukas 23 ayat 35. Tante Novi bacakan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga para prajurit itu mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan satu poin lagi ya, adik-adik. Seorang dari penjahat yang digantung bersama Tuhan Yesus, yang disalib bersama Tuhan Yesus, ikutan menghujat dia. Katanya, ayat di 39. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang negor ke temannya. Katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak takut kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama." Tapi mereka dihukum karena mereka memang jahat. Mereka melakukan kejahatan. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan, tapi menerima hukuman itu sama seperti kedua penjahat ini. Ayat yang ke-41. "Kita," kata penjahat itu, "memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Bahkan salah satu penjahat pun bilang bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu yang salah. Mereka layak dihukum, mereka layak disalib karena mereka memang berdosa, mereka memang melakukan kesalahan. Ayat 42 berkata, "Lalu ia berkata, 'Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja.' Kata Yesus kepadanya, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.'" Wow, luar biasa. Penjahat ini mau mengakui kesalahannya. Penjahat ini mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengampuni dia. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini? Kita mau belajar untuk mengampuni orang yang bersalah dalam hidup kita. Tetapi kita juga mau minta ampun kepada Tuhan. Kita mau mengakui dosa kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan Yesus berkenan bagi hidup kita. Supaya Tuhan Yesus disenangkan dengan hidup kita. Supaya kita semakin hari belajar untuk semakin mengasihi Tuhan Yesus.
Hari ini kita mau belajar tentang satu hal ya, yaitu tentang pengampunan. Jika ada teman-temanmu, atau saudara-saudaramu, atau papa mamamu yang merasa menyakiti hatimu, yang kau merasa papa mama gak adil, papa mama gak sayang, atau temanku melakukan kejahatan sama aku. Ingat, Tuhan Yesus pun di saat penderitaannya tetap mau mengampuni orang lain. Kita mau belajar hal yang sama. Dan kita juga mau belajar untuk mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus akan menyucikan, mengampuni dosa kita semua. Oke, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 12. Buka Alkitabnya. 1 Yohanes 2 ayat 12. Yang berkata, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya." Sekali lagi kita baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 12. "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya." Ayat hafalan kelas Indria diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 12b. Jadi mulainya dari sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Untuk Pratama dan Maria harus lengkap dong semuanya ya. 1 Yohanes 2 ayat 12. Yuk kita mau tutup dalam doa untuk ibadah kita hari ini. Dan Tante Novi sungguh merindukan bahwa adik-adik mendapat berkat dari firman Tuhan hari ini. Kita banyak belajar untuk mengampuni orang lain. Seperti Tuhan Yesus juga mengampuni banyak orang, juga mengampuni penjahat yang tadi mengakui kesalahannya. Yuk kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang ajaib. Kami punya Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, yang rela mati bagi kami di atas kayu salib, menanggung kehinaan, menanggung kutuk itu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami sungguh punya juru selamat yang hidup dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kepada setiap kami untuk kami belajar mengampuni orang lain dalam hidup kami yang bersalah kepada kami, yang berbuat jahat kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengampuni orang lain. Dan selalu ingatkan kami untuk kami mengakui kesalahan kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan Yesus menyucikan kami dan berkenan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Sungguh menjadi pelajaran yang berharga buat kami semua. Kami boleh mengikuti teladan Tuhan dalam pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik semua, saya percaya setiap pujian menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan boleh menguatkan kita semua supaya kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak pada saat ini yang sedang mengangkat tangan. Biar kiranya pengurapan Tuhan turun atas mereka. Biarlah kasih setia Tuhan menyertainya. Apapun yang mereka lakukan, semuanya ada dalam pelindungan Allah saja. Tuhan yang menjamah masa depan mereka adalah masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Kuasa Allah menyertainya. Kemurahan Tuhan nyata atas kehidupan anak-anak ini. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil bersama dengan Tuhan. Biarlah kuasa Allah, kemurahan Tuhan menyertai anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai anak-anak ini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.